Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus kita dengan studi kasus sistem reservasi ruang kelas atau lab untuk mahasiswa booking ruang online. Sebelum kita melanjut ke sesi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aldo Raditya Syarzak, NRP 16. Nama saya Arencaya Firdaus, NRP 19. Baik, untuk itu akan kami lanjut untuk sesi presentasi laporan sistem informasi. Di sini terdapat studi kasus yang dimana studi kasus kita ini sistem reservasi ruang kelas atau lab. Sistem ini memungkinkan mahasiswa untuk memesan atau reservasi ruang kelas atau laboratorium secara online untuk keperluan tertentu, misalnya kegiatan kelompok belajar, rapat organisasi, ataupun praktikum mandiri. Dan untuk metode gathering sendiri, kami sudah melakukan sesi wawancara, observasi, dan kuesioner. Di sini terdapat ringkasan proses gathering. Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, dilakukan wawancara dengan mahasiswa untuk mengetahui alur peminjaman ruang yang berjalan saat ini serta kendala yang sering terjadi. Kedua, dilakukan observasi langsung terhadap proses pemesanan dan penggunaan ruang kelas atau lab untuk memahami kebutuhan sistem secara nyata. Terakhir, disebarkan kuesioner kepada mahasiswa guna memperoleh masukan mengenai fitur yang diinginkan dalam sistem reservasi online seperti notifikasi peminjaman, pengecekan ketersediaan ruang, dan kemudahan akses melalui perangkat mobile. Lalu di sini terdapat gathering wawancara yang di mana gathering wawancara ini ada pertanyaan umum. Untuk pertanyaan umum yang ke-1, bagaimana cara Anda saat ini jika ingin memesan ruang kelas atau lab? Di sini saya memiliki dua eh, orang yang bisa saya wawancara. Yang pertama Farel dan juga Sandy. Untuk jawabannya kurang lebih sama melalui BAK. Untuk yang kedua, berapa lama biasanya proses pemesanan ruang berlangsung? Untuk dari Farel sendiri 10 menit dan Sandy 5 menit. Lalu pertanyaan ketiga, siapa saja yang biasanya terlibat dalam proses pemesanan? Farel menjawab admin BAK dan juga Sandy menjawab admin BAK juga. Dan yang keempat, pernahkah Anda mengalami kesulitan atau konflik jadwal saat booking ruang? Untuk dari jawaban Farel, terbatasnya ruang kelas, dan untuk Sandy terkadang tidak dapat kelas pengganti. Untuk pertanyaan fitur, fitur apa saja yang wajib ada menurut Anda? Terus untuk jawaban Farel, pembatalan ruangan, untuk Sandy, kelengkapan fasilitas ruang. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda membutuhkan fitur pembatalan atau perubahan jadwal booking? Untuk yang Farel, ya, tetapi ada batasan ketika ingin merubah perubahan kelas. Dan untuk Sandy, perlu agar efisien. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda perlu fitur prioritas, misalnya dosen ke mahasiswa? Terus untuk Farel sangat diperlukan dan jawabannya Sandy pun sama. Apakah Anda ingin melihat riwayat pemesanan ruang sebelumnya? Dan jawabannya sama, iya. Bagaimana sistem sebaiknya memberi notifikasi melalui email, WhatsApp, atau aplikasi? Dan jawaban si Farel melalui email dan WA, dan Sandy melalui email dan langsung muncul notifikasi di aplikasi. Dan untuk pertanyaan tentang kualitas, seberapa mudah sistem ini harus digunakan? Contoh 2-3 klik untuk sampai selesai. Untuk jawaban Farel sama Sandy, fitur simple dan mudah dipahami, dan Sandy semudah-mudahnya. Dan selanjutnya, seberapa cepat sistem harus merespons saat mencari ketersediaan ruang? Dan jawabannya dari dua orang tersebut sama, harus cepat dan secepat mungkin. Apakah Anda ingin sistem bisa digunakan baik di laptop atas Ren? Baik di laptop atas lagi. Apakah Anda ingin sistem digunakan baik di laptop maupun smartphone? Jawabannya sama-sama iya. Untuk bagaimana pendapat Anda soal keamanan? Itu dari Farel dan Sandy. Untuk dari Farel, login akun kampus dan identitas lengkap, dan untuk Sandy menggunakan akun PPNS. Dan untuk yang terakhir, apakah Anda ingin sistem tersedia 24/7? Jawabannya iya, perlu. Namun jam operasional dapat diakses di jam kerja. Dan jawaban Sandy iya, perlu.
Untuk hasil observasi bisa dilanjut untuk rekan saya.
Untuk use case yang ketiga yaitu melakukan reservasi ruang. Aktor utamanya mahasiswa, yaitu melakukan pemesanan ruang kelas atau lab untuk keperluan tertentu. Use case empatnya membatalkan reservasi. Aktor utamanya mahasiswa, membatalkan pemesanan yang sudah diajukan atau disetujui. Use case yang kelima, mengelola data ruang. Aktor utamanya admin, menambah, mengedit, dan menghapus data ruang kelas atau lab dalam sistem. Yang keenam, mengubah jadwal resmi ruang. Aktor utamanya admin, memperbarui jadwal resmi seperti mata kuliah atau praktikum rutin yang menggunakan ruang. Use case ketujuh, memverifikasi atau menyetujui reservasi. Aktor utamanya admin, menyetujui atau menolak permintaan reservasi yang diajukan oleh mahasiswa. Yang ke-8, mengirim notifikasi status reservasi. Untuk aktor utamanya yaitu sistem notifikasi, yaitu mengirimkan notifikasi kepada pengguna mengenai status reservasi, disetujui atau ditolak atau dibatalkan. Deskripsi use case 1. Menara etesian ruang. Aktor utamanya mahasiswa. Tujuan menemukan ruang yang masih kosong berdasarkan tanggal, waktu, atau jenis ruang. Prakondisinya, pengguna sudah login ke sistem, data ruang dan jadwal sudah tersedia dalam basis data. Aktor alur utama mahasiswa membuka menu cek ketersediaan ruang. Mahasiswa memasukkan tanggal, waktu, dan jenis ruang yang diinginkan. Yang ketiga, sistem menampilkan daftar ruang yang tersedia pada waktu tersebut. Yang keempat, mahasiswa dapat memfilter hasil berdasarkan kapasitas atau fasilitas ruang. Adapun alur alternatifnya yaitu 3A. Jika semua ruang penuh, sistem menampilkan pesan tidak ada ruang tersedia dan menyarankan waktu alternatif. Pasca kondisinya, jika mahasiswa mengetahui daftar ruang yang dapat dipesan sesuai kriteria pencarian. Adapun alur robustness-nya seperti ini, yaitu mahasiswa membuka ketersediaan ruang, lalu menginput tanggal, waktu, dan jenis ruang, lalu sistem menampilkan daftar ruang yang tersedia, lalu dia memfilter kapasitas atau fasilitas ruangan. Nah, setelah menampilkan, jika ruangan itu penuh, maka sistem akan menampilkan tidak ada ruang tersedia dan menyarankan waktu alternatif. Nah, lalu untuk sequence diagramnya yaitu seperti ini. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian mengecek ketersediaannya, membuka aplikasi lalu mengecek, kemudian memasukkan tanggal, waktu, dan jenis ruang, lalu menginput, kemudian sistem akan menampilkan daftar ruang yang tersedia, kemudian sistem akan filter kapasitas atau ruangan. Jika ruangan tidak tersedia, maka dia akan kembali ke opsi di halaman pertama, yaitu dashboardnya. Adapun untuk tabelnya seperti ini. Dikontrol ini artinya aktor utamanya yang melakukan perilaku tersebut. Adapun user controllernya ini aktor tersebut ingin melakukan apa. Kemudian open schedule ini adalah sintaks dari programming dari sistem. Nah, entity ini adalah data jadwal penggunaannya dan user, lalu boundary utamanya itu tombol menu jadwal. Kemudian sintaksnya juga kalau misalkan dia tuh gagal itu kembali ke log main menu page. Lalu robustness yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari use case-nya, Ren.
Halo. Halo. Untuk use case yang kedua di sini untuk melihat transparasi ruang dan jadwal. Keluarkan suaraku. Untuk use case yang selanjutnya, ya ini terdapat melihat transparansi jadwal ruang. Untuk tujuannya melihat jadwal penggunaan ruang secara menyeluruh agar tidak terjadi bentrok pemakaian. Kondisinya pengguna sudah login, lalu data jadwal sudah tersimpan dan diperbarui oleh admin. Alur utamanya mahasiswa membuka menu jadwal penggunaan ruang, lalu sistem menampilkan tampilan kalender berisi jadwal seluruh ruang. Yang ketiga, mahasiswa dapat memilih ruang tertentu untuk detail penggunaannya. Untuk alur alternatifnya, jika data belum diperbarui, sistem menampilkan pesan data jadwal sedang diproses. Untuk pasca kondisinya, mahasiswa dapat melihat jadwal ruang secara transparan dan menghindari konflik pemesanan. Yang di sini terdapat diagram robustness-nya. Di sini mahasiswa membuka terdapat boundary, lalu untuk membuka entity-nya di sini jadwal penggunaan ruang. Lalu dilanjut untuk user control, yang di sini terdapat menampilkan untuk entity-nya kalender jadwal seluruh ruang. Lalu dilanjut user control, memilih dan entity-nya ruangan. Lalu di sini terdapat error, yang dimana errornya yaitu menampilkan dan juga data jadwal sedang diproses. Dan lanjut di diagram sequence. Di sini terdapat tabel simplifikasi, yang dimana kontrolnya di sini ada membuka menu jadwal, menampilkan kalender, memilih ruangan, memproses, lalu menampilkan status akhir. Di sini terdapat kontrol. Di sini yang mengontrol adalah user, lalu ada metode dan fungsi. Di sini ada get calendar ketika menampilkan kalender, lalu ada select room ketika memilih ruangan, lalu proses booking ketika akan memproses, dan lalu ada show. Dan di sini ada entity data, di sini ada jadwal penggunaan ruang, terus kalender, jadwal seluruh ruang, data ruangan, data jadwal sedang diproses, status keberhasilan, lalu ada boundary, menu utama siswa, halaman kalender, form dipilih ruangan, indikator loading, halaman konfirmasi, dan ada boundary di sini ada dashboard page, calendar page, room selection page. Dan untuk tabelnya dan untuk diagramnya ada admin. Di sini untuk membuka jadwal penggunaan ruang, lalu untuk menampilkannya di sini menampilkan kalender jadwal seluruh ruang. Di sini ada memilih ruangan jika terdapat kegagalan ketika memilih ruang, kembali lagi ke menampilkan. Di bagian menampilkan di sini ada kalender jadwal seluruh ruang. Dan untuk use case selanjutnya, untuk use case selanjutnya, ini ada use case 3 untuk melakukan reservasi ruang mahasiswa. Untuk prakondisinya, penggunaan telah login dan memilih akun aktif, lalu ruang dan jadwal sudah tersedia dalam sistem. Lalu ada alur utama, di sini alur utamanya mahasiswa masuk ke menu reservasi ruang. Mahasiswa mencari ruang berdasarkan tanggal, waktu, dan kapasitas, lalu mahasiswa memilih ruang yang masih tersedia. Yang keempat, mahasiswa mengisi formulir peminjaman. Lalu yang kelima, mahasiswa menekan tombol ajukan reservasi. Yang kanan, sistem menyimpan data pemesanan dan menampilkan status menunggu persetujuan. Yang ketujuh, sistem mengirimkan notifikasi ke admin untuk memproses permintaan. Untuk alur alternatifnya, ruangan sudah dipesan, tampil pesanan, ruang tidak tersedia, formulir belum lengkap, tampil pesan, lengkapi semua data sebelum mengajukan reservasi. Untuk prakondisinya, data reservasi tersimpan dengan status menunggu persetujuan. Di sini terdapat diagram robustness-nya, yang dimana dari aktor atau
mahasiswa di sini masuk ke boundary, lalu lanjut di entity menu reservasi ruang, dan dilanjut user control. Di sini user controlnya ada mencari, memilih, mengisi, dan menekan. Untuk entity-nya terdapat tanggal, waktu, dan kapasitas ruang, ruang tersedia, formulir, tombol ajukan reservasi. Dan jika terdapat alur error ketika melakukan memilih ruang tersedia, di sini ada alur alternatif yaitu menampilkan dan ruang tidak tersedia. Dan di sini terdapat alur alternatif juga dari mengisi. Ketika mengisi formulir peminjaman terdapat menampilkan dan juga melengkapi apa ya? Lanjut untuk menekan. Di sini lanjut menekan tombol ajukan reservasi dan lanjut ke menyimpan. Di sini ada boundary untuk menyimpan data pemesanan. Dan di sini sistem mengatur untuk menyimpan, menampilkan, dan juga mengirimkan. Lalu dari menampilkan ini terdapat boundary status menunggu, dan untuk lanjut mengirimkan di sini terdapat boundary proses. Dan lalu mengirimkan juga ini ke bawah ada notifikasi admin, dan untuk proses ada permintaan. Lanjut ke use case, lanjut ke diagram sequence. Atas, Ren. Nah, di sini terdapat use case 3 untuk tabel simplifikasinya. Ini terdapat kontrolnya ini masuk ke menu reservasi, mencari ruang, menampilkan ruang, pesan, memilih ruang, mengisi. Di sini ada kontrol. Yang mengontrol itu ya reservation control, search control, room control. Lalu ada entity. Di sini untuk entity-nya tanggal, waktu, kapasitas, daftar ruang, data ruang tersedia, ruang yang sudah dipesan, ID ruang terpilih, lalu formulir. Untuk boundary-nya halaman utama, pencarian ruang, hasil pencarian, peringatan ruang sudah dipesan, daftar ruang, formulir peminjaman, peringatan, lengkapi semua data. Dan untuk lanjut ke diagram sequence-nya, nah di sini ketika mahasiswa melakukan login atau masuk, di sini terdapat boundary untuk pilihannya, terdapat menu reservasi ruang, dan dilanjut untuk kontrolnya terdapat mencari tanggal, waktu, dan kapasitas ruang, dan dilanjut untuk memilihnya itu memilih ruang yang tersedia, lalu mengisinya mengisi formulir peminjaman. Jika terdapat kegagalan apapun error dari mengisi formulir peminjaman akan kembali lagi ke memilih mencari tanggal waktu dan kapasitas ruang. Dan jika mendapat kegagalan di memilih ruang akan kembali lagi juga di mencari. Lalu dilanjut untuk menekan, di sini menekan tombol ajukan reservasi. Dan di sini terdapat sistem yang mengkontrol data pemesanan dan juga status menunggu persetujuan. Dan dilanjut untuk menampilkan permintaan notifikasi admin dan mengirimkan permintaan dan notifikasi admin. Dan lanjut ke use case 4. Di use case 4 ini terdapat membatalkan reservasi mahasiswa. Tujuannya membatalkan pemesanan yang telah diajukan dan disetujui. Bawah Ren, scroll. Untuk prakondisinya penggunaan sudah login, terus terdapat data reservasi dengan status menunggu dan disetujui.
Alur utamanya, mahasiswa membuka menu riwayat reservasi, mahasiswa memilih reservasi yang ingin dibatalkan, mahasiswa menekan tombol batalkan reservasi, sistem meminta konfirmasi pembatalan. Setelah dikonfirmasi, sistem memperbarui status menjadi dibatalkan. Terus sistem mengirim notifikasi ke admin terkait pembatalan, dan dilanjut alur alternatif jika jadwal sudah melewati waktu penggunaan. Sistem menolak pembatalan dengan pesan reservasi tidak dapat dibatalkan setelah waktu penggunaan. Dan di sini ada pasca kondisi. Status reservasi menjadi berubah menjadi dibatalkan dan terdapat diagram Rabusnes. Di sini terdapat aktor mahasiswa untuk boundary membuka, lalu dilanjut untuk aktor user controlnya memilih, menekan, meminta, dan dibatalkan. Untuk entity-nya di sini ada menu riwayat reservasi yang ingin dibatalkan, tombol batalkan reservasi, dan konfirmasi pembatalan. Jika terdapat kegagalan, maka ada alur alternatif di menekan tombol batalkan reservasi. Di sini ada sistem menolak pembatalan, menampilkan pesan, lalu reservasi tidak dapat dibatalkan setelah waktu pengujian. Dan di sini terdapat sistem. Dan dilanjut untuk diagram sequence-nya. Di sini terdapat tabel simplifikasi. Untuk kontrolnya membuka menu riwayat reservasi, lalu memilih reservasi yang ingin dibatalkan, lalu terdapat menekan tombol batalkan reservasi, lalu meminta konfirmasi pembatalan, dibatalkan, mengirim notifikasi. Untuk entity-nya terdapat reservasi, data reservasi, pembatalan, lalu untuk boundary-nya menu riwayat reservasi dan menampilkan pesan reservasi tidak dapat dibatalkan setelah waktu pengujian. Dan dilanjut untuk diagram sequence-nya. Di sini terdapat aktornya, ya ini mahasiswa. Mahasiswa membuka halaman reservasi. Di sini terdapat boundary, dan ketika membuka halaman reservasi ini membuka menu riwayat reservasi, memilih reservasi yang ingin dibatalkan, lalu memilih reservasi yang ingin dibatalkan. Lalu user controlnya open, terus untuk dilanjut usernya untuk request confirmation, show message, lalu send notification. Dan ketika adanya kegagalan ataupun error, kembali lagi ke user control yang dimana open reservation history. Dan untuk usage selanjutnya dilanjut rekan saya.
Untuk use case selanjutnya yaitu memverifikasi atau menyetujui reservasi. Aktor utamanya itu admin, tujuannya menyetujui atau menolak permintaan reservasi mahasiswa. Para kondisi. Admin login ke sistem, ada reservasi dengan status menunggu persetujuan. Alur utama. Admin membuka menu verifikasi reservasi, sistem menampilkan daftar permintaan yang menunggu persetujuan. Ketiga, admin meninjau detail setiap permintaan, admin memilih untuk menyetujui atau menolak, sistem perbarui status reservasi sesuai keputusan, sistem mengirim notifikasi ke mahasiswa. Pasca kondisi, status reservasi diperbarui menjadi disetujui atau ditolak. Adapun robustness diagramnya yaitu admin membuka menu verifikasi reservasi, kemudian menampilkan daftar permintaan, memilih menyetujui atau menolak, kemudian memperbarui status reservasi sesuai keputusan. Yang terakhir mengirim notifikasi. Adapun sistem yaitu perannya adalah menampilkan daftar permintaan, memperbarui status reservasi dan mengirim notifikasi. Dan untuk sequence diagramnya, nah ini untuk tabelnya, tabel simplifikasi. Kontrol aktivitasnya membuka menu jadwal resmi, memilih ruang dan tanggal, memperbarui jadwal, menyimpan perubahan data. Untuk controllernya itu user controller, artinya dia yang memilih itu. Kemudian metode atau fungsinya yaitu sintaksnya yaitu index, kemudian select room date, kemudian update schedule, kemudian save schedule. Entity, data input or output. Yang pertama ada jadwal resmi, kedua ruang dan tanggal, ketiga jadwal kegiatan resmi, yang terakhir adalah data jadwal ruang. Boundary-nya halaman utama admin, form pilihan ruang dan tanggal, form edit atau update jadwal, yang terakhir notifikasi simpan. Yang terakhir adalah boundary class, admin dashboard, selection form, update form, dan save notification. Kemudian diagram sequence-nya yaitu admin membuka menu reservasi, menampilkan daftar permintaan, memilih menyetujui atau menolak, kemudian memperbarui status reservasi sesuai keputusan, dan mengirim notifikasi. Dan kita lanjut ke use case selanjutnya. Yaitu mengirim notifikasi status reservasi. Aktor utamanya sistem notifikasi, tujuannya mengirimkan notifikasi status reservasi, disetujui, ditolak, atau dibatalkan. Prakondisinya sistem memiliki akses ke data reservasi dan kontak pengguna. Alur utamanya sistem memantau perubahan status pada data reservasi. Saat status berubah, sistem menyiapkan pesan notifikasi sesuai perubahan. Sistem mengirimkan notifikasi ke mahasiswa melalui email dan WhatsApp. Pasca kondisinya, pengguna menerima notifikasi status reservasi secara otomatis. Nah, untuk diagram robustness-nya yaitu admin, dia memantau status data reservasi, menyiapkan notifikasi sesuai perubahan, dan mengirimkan notifikasi melalui email atau WA. Untuk sequence-nya, nah untuk sequence-nya tabelnya yaitu tabel simplifikasinya, kontrol aktivitas yaitu mantau status reservasi, menyiapkan notifikasi, mengirim notifikasi. Controllernya user controller. Metode atau fungsinya monitor status, kemudian prepare notification, send notification. Entity-nya status data reservasi, notifikasi sesuai perubahan, notifikasi melalui email atau WA. Boundary-nya halaman monitoring dashboard, form persiapan notifikasi, konfirmasi kirim. Boundary class-nya monitoring page, notification form, dan confirmation pop-up. Untuk diagram sequence-nya yaitu mahasiswa memantau status data reservasi, kemudian menyiapkan pesan notifikasi sesuai perubahan, lalu mengirim notifikasi melalui WA atau email. Nah,
Kemudian untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulan dari studi kasus kami yaitu berdasarkan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, sistem peminjaman ruang kelas atau lab diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses reservasi ruang. Dari sisi fungsional, fitur yang dianggap penting meliputi pengecekan ketersediaan ruang secara real-time, pemesanan booking, notifikasi otomatis, riwayat pemesanan, serta fleksibilitas untuk melakukan pembatalan atau perubahan jadwal. Selain itu, adanya fitur prioritas juga dipandang perlu agar penggunaan ruang dapat lebih adil dan sesuai kebutuhan akademik. Dari sisi non-fungsional, sistem harus mudah digunakan, user-friendly, cepat dalam merespon pencarian ruang, dapat diakses baik melalui laptop maupun smartphone, memiliki keamanan tinggi dengan login akun resmi, serta menjamin data booking tidak dapat diubah sembarangan. Sistem juga diharapkan tersedia 24/7 atau 24 per jam, agar pengguna dapat melakukan reservasi kapan saja dengan jadwal pemeliharaan yang tidak mengganggu pengguna. Dengan adanya sistem ini, peminjaman ruang kelas atau lab, proses peminjaman ruang kelas atau lab akan lebih efektif, mengurangi potensi benturan jadwal, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta mendukung kegiatan akademik secara optimal. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kurangnya. Mohon dimaafkan untuk dari kelompok 2. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pistipos tadi.